Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada malam kali ini saya akan membahas suatu pembahasan yang judulnya adalah Isra Mi'raj secara maknawi yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tapi sebelum itu kami akan menyapa kabarnya para pemirsa cinta ilmu, para saudara, kawan dan teman. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dan kasih sayang Allah, kesehatan tentunya ya, dan diberikan kemudahan untuk selalu bisa beribadah dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang Isra Mi'raj secara maknawi, karena dalam channel saya ini adalah ilmu pembahasan tentang tasawuf, jati diri dan spiritual. Jadi saya akan mengkaji secara maknawi atau secara tasawuf atau secara hakikat ya. Isra Mi'raj, kita akan mengangkat pada satu dalil dulu dari ayat Al-Quran yang surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah asra, memperjalankan, bi 'abdihi, hambanya, yaitu tentunya saja dalam hal ini adalah Nabi Muhammad ya, hambanya. Abdihi, hambanya. Lailam minal masjidil haram, sebagian malam dari masjidil haram, yaitu yang ada di Mekkatul Mukarramah, di Mekah, ilal masjidil aqsa, pada di masjid Aqsa yang ada di Palestina, ya. Alladzi barakna haulahu, yang untuk menunjukkan, yang mendapatkan keberkahan di sekelilingnya dalam perjalanannya itu, dari awal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Baitul Maqdis, itu mendapat keberkahan semuanya, diliputi oleh kasih sayang Allah, oleh keselamatan dari Allah, kesejahteraan ya, keselamatan dari Allah. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu wasami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah, dari ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu setelah diperjalankan itu namanya Isra. Isra itu adalah perjalanan darat di bumi ya, di bumi. Lalu setelah itu dari Masjidil Aqsa ya, di Baitul Maqdis, Palestina, di Baitul Maqdis, naik ke langit ya. Dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu bertemu dengan Nabi Ibrahim ya, di Baitul Makmur, di Baitul Makmur. Itu wilayahnya Nabi Ibrahim, Baitul Makmur. Nah, setelah itu naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah batas di mana malaikat Jibril nggak boleh memasuki wilayahnya. Kamu tunggu di situ. Setelah itu naik lagi ke Mustawa al-Arsy. Disitulah pemilik kerajaan Arsy, yaitu Allahu Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Di situ Nabi Muhammad bertemu langsung ya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah Nabi Muhammad itu dengan menggunakan jasadnya? Tentu saja menggunakan jasadnya, karena pada kalimat tersebut itu abdihi, hambanya. Hamba itu yang diperintahkan dalam menjalankan syariat, bukan ila ruhi Muhammad ya, bukan hanya jasadnya Muhammad saja ataupun ruhnya Muhammad saja, tapi jasad dengan ruhnya. Kenapa tidak hancur? Karena ya,
alladzi barakna haulahu, karena diliputi dengan keberkahan Allah. Sedang kita yakini aja bahwa Nabi Muhammad itu unsur jasadianya saja sudah suci. Sudah suci, unsur jasadianya saja sudah suci. Sudah beda dengan makhluk yang lainnya. Ya, Nabi Muhammad itu unsur badanianya saja sudah suci, apalagi unsur batiniahnya. Jadi bisa berhadapan dengan Allah secara langsung, secara zatullah. Di situ Nabi Muhammad berdialog dan diabadikan di dalam bacaan tasyahud. Oke, nah bagaimana cara penerapan secara maknawinya di dalam kehidupan kita? Karena hasil daripada Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, orang yang benar-benar yakin, orang-orang yang benar-benar percaya dengan iman yang masuk ke dalam hati. Bahwa Isra Mi'raj yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu adalah perwujudan agar umatnya mengerjakan pula. Jadi ternyata sebenarnya kita itu selalu Isra Mi'raj. Ya, selalu Isra Mi'raj. Jangan heran. Ini pandangan dalam kacamata secara maknawi. Ya, bagi yang berbeda silakan. Maknawi bahwa kita itu selalu Isra Mi'raj. Isronya bagaimana? Isronya adalah kita perjalanan kita, persiapan kita untuk mengerjakan, melaksanakan, mendirikan sholat. Apa yang perlu dipersiapkan? Bajunya harus bersih, pakaiannya atau tempatnya harus bersih, badannya harus suci dari hadas, dari najis, ya, dari najis. Hatinya pun harus bersih dari penyakit hati, dari syirik, dengki, hasad. Itu sebagaimana Nabi Muhammad juga pada saat ya mau Mi'raj itu di Mekah itu dibersihkan dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril, dibelah lagi, dibersihkan. Walaupun pada hakikatnya itu Nabi Muhammad sudah bersih, tapi saat itu dibersihkan kembali. Itu mencontohkan bahwa sebelum kita nanti akan Mi'raj, semua unsur kita itu harus dibersihkan semuanya. Unsur badannya, bajunya, unsur badannya dari najis, dari hadas, unsur batinnya dari penyakit-penyakit hati harus dibersihkan. Nah, jadi pada saat kita mau melaksanakan sholat, otomatis kan harus bersih semua, harus wudhu. Nah, pada saat kita sudah siap untuk melaksanakan sholat, apakah sholatnya itu di masjid, di musola, ataupun di rumah, di sajadah, di atas sajadah, itu namanya isra, ya, namanya isra. Makanya yang perlu diperhatikan adalah kebersihannya, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, kebersihan badan, bagaimana cara mandi wajib, bagaimana cara wudhu, membersihkan hadas kecil, ya, bagaimana cara membersihkan najis, harus tahu. Tolong diperhatikan itu wudhunya, ya, harus mengerti dengan tentang tata caranya wudhu, batasan-batasannya, urutan-urutannya, cara menyapunya, cara mengguyurnya, itu harus belajar. Nah, setelah kita sudah berhadapan menghadap kiblat, sudah berdiri, itu sudah siap-siap mau sebagaimana Nabi Muhammad Mi'raj dari Masjidil Aqsa, ya. Jadi Masjidil Aqsa dari batu yang ada di Baitul Maqdis, ya, Masjid Aqsa itu naiknya pada saat kita sholat. Yang namanya sholat itu kan suatu rangkaian ibadah yang terdiri dari, ya, ucapan, gerakan, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam dengan suatu anak syarat-syarat ketentuannya, ada syarat rukunnya, seperti itu. Nah, dari kita mulai takbir itu unsur kebumian, unsur kemakhlukan, unsur jasadiah harus dilepaskan. Karena kalau kita berbicara Mi'raj itu jangan menggunakan akal pikiran manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad kalau dipikirkan secara akal manusia ya nggak bakal bisa
Masa dalam sepertiga malam atau sebagian malam naik sampai ke langit 7. Langit 7 itu adalah puncak daripada alam semesta, puncak daripada keberadaan. Lagi sampai ke Sidratul Muntaha, ke kerajaannya, arasnya Allah, bertemu dengan Allah dalam waktu yang begitu singkat. Kalau kita menggunakannya logika akal, nggak akan nyambung. Makanya kita pada saat takbiratul ikram, kenapa menggunakannya asma Allahu Akbar? Karena segalanya itu akan musnah, akan kecil. Hanya Allah lah yang maha besar, semuanya ditinggalkan semua. Pikiran kita jangan sampai memfikirkan hal-hal keduniawiaan, unsur kejasadiaan, unsur segala macam kemakhlukan, ya. Jadi kita harus melepaskan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya saya menghadap menghadap pada wajahmu ya Allah. Nah, sekarang jasad kita itu memiliki Ka'bah, kiblat. Kiblatnya adalah secara jasmani, Ka'bahnya itu kan Mekah. Secara jasmani, kalau nggak sholat nggak niatnya ke situ tidak sah. Kita yakin bahwa Ka'bahnya itu di situ, kenapa nggak menghadapnya ke situ? Kecuali kita tidak tahu arahnya, tidak tahu tempatnya, kita beristihad dimanapun kita bisa, itu kan kecuali. Tapi kalau kita sudah tahu arahnya, bahwa Ka'bah itu ada di sana, kita arahkan ke sana, karena unsur jasad dia harus menghadap ke Ka'batul jasad, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Bagaimana unsur kiblatnya jiwa atau ruh? Kiblatnya jiwa ya atau nafas, bukan ruh ya, nafas itu adalah di nafas. Di nafas. Karena unsur jiwa kita itu ada di nafas. Nafas kita diperhatikan. Terus kiblatnya ruh siri, ya, ruh siri itu kiblatnya itu ada di kolbu. Kiblatnya itu ada di kolbu. Makanya kolbu itu yang paling dalam itu adalah siri. Wafi siri anak, di dalam kerahasiaan hati itu ada Allah. Makanya dalam diri kita itu pada saat gerakan itidal itu sudah melampaui, sebagaimana Nabi Muhammad itu sudah melampaui langit yang 7 dan ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha, sudah melampaui itu semua, sudah melihat alam semesta, seluruh alam galaksi semuanya, dari ujung atas, ujung bawah, ujung timur, ujung barat, semuanya sudah lihat. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyidda min syai'in ba'du. Sesungguhnya mereka semua itu pada memuji Allah, pada bertasbih kepada Allah di langit dan di bumi dan di alam yang tidak diketahuinya. Ternyata Nabi Muhammad diberitahu, banyak sekali orang ilmuwan yang belum tahu ke situ menelitinya. Semuanya itu dalam genggaman Allah dan pada bertasbih, memuji semua itu. Lalu pada saat kita sujud itu sudah sampai ke Sidratul Muntaha di mustawa alal arsh, yang dimana segala kemakhlukan harus lepas. Sampai malaikat Jibril saja tidak boleh, ya, tidak boleh menghadap Allah. Berarti pada saat sujud itu adalah saat dimana hamba sangat dekat dengan Allah. Bacaannya gimana sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Maha suci engkau yang memiliki ketinggian keluhuran, maha tinggi. Jadi hamba itu merendah sampai tidak mengakui dirinya, dan hanya Allah lah yang maha tinggi, maha keberadaan. Saat itulah Nabi Muhammad itu berhadapan dengan Allah. Tidak ada tempat lagi kecuali tempat itulah. Bagaimana Sidratul Muntaha kita tadi? Sidratul Muntaha kita ya di mustawa al-arsh kita itu ada di dalam siri, dalam hati kita. Di dalam hati kita, di dalam siri hati kita itu wafi siri anak, ada Allah. Allah sedang menghadap kita, Allah sedang berhadapan dengan kita. Allah nggak kemana-mana, nggak di mana-mana, ada di dalam diri kita, wafi siri anak. Setelah itu
baru duduk di antara dua sujud. Engkau mengharap apa? Karena engkau itu masih di dalam dunia, ya. Orang yang sholat menggunakan jasa dia itu masih dalam dunia. Robik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Robik firli, ampuni kami, warhamni, sayangi kami, wajburni, cukupkanlah kami atau tutuplah kekurangan-kekurangan kami, warfa'ni, angkat derajat kami, warzuqni, dan beri kami petunjuk, wahdini, warzuqni, beri kami rizki, wahdini, beri kami petunjuk, wa'afini, sehatkan kami, wa'fu'ani, maafkan segala dosa-dosa kami. Kata Allahnya, yaudah saya semuanya akan penuhi, semua akan ku maafkan, semua akan ku berikan, kabulkan. Seperti itu. Jadi sholat itu adalah suatu wujud kasih sayang Allah melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan perintah itu agar diberikan pada umatnya. Ya. Setelah itu diabadikan dalam dialognya, assalamu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Sesungguhnya segala keselamatan, segala penghormatan, segala kemuliaan, segala kesejahteraan itu adalah milik Allah. Assalam. Terus Allah menjawab kepada nabinya, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi engkau wahai nabiku. Ya, keselamatan dan kesejahteraan untuk engkau wahai nabiku. Tapi Nabi Muhammadnya menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, dan juga untuk keselamatan kepada umatku nanti. Umat yang bagaimana? Umat yang ibadikas sholihin, hamba yang soleh, hamba yang menjalankan sholat, sehingga memperoleh keberkahan daripada sholat itu. Apa keberkahannya? Sehingga di akhirnya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, agar kita memberikan keselamatan untuk diri kita, keselamatan untuk lingkungan kita, keluarga atau masyarakat dan tetangga, sampai ke negara, ya. Jadi dari sholat syariat, sholat wusto yang ada dalam diri kita, sampai sholat daim. Sholat daim itu adalah sholat di mana sebelum sholat kita sudah sholat daim, pada waktu sholat kita sholat daim, dan setelah sholat kita juga sholat daim. Sholat daim itu apa? Sholat yang dimana kita memberikan suatu keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, kemanfaatan untuk semuanya, untuk diri kita, untuk manusia yang lainnya, untuk alam, untuk lingkungan, keselamatan. Sehingga dari hikmah sholat, hikmah Isra Mi'raj itu, inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dalam arti mencegah, menahan perbuatan yang kotor, yang tercela, yang buruk, yang menimbulkan dosa, dan mengaplikasikan, mewujudkan, memunculkan akhlak-akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Begitu. Sehingga dengan sholat seperti itu, hasil daripada Isra Mi'raj itu, dalam itu dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat Al-Fatah ayat 29, dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sesungguhnya di dalam wajah mereka orang yang sholat itu terdapat bekas sujud, bekas sholat. Apa bekas sholat itu? Ya tadi, sholatud daim, sholat yang memberikan keselamatan, sholat yang memberikan kemanfaatan, kebaikan untuk semuanya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semua lingkungan yang ada pada sekitar kita. Begitu. Jadi terus bagaimana Nabi Muhammad itu mi'rajnya menggunakan buruk. Terus kita buruknya apa? Nah, begitu pertanyaannya. Nah, buruk kita itu adalah zikir. Bagaimana kita mau naik kepada Allah kalau kita memiliki zikir? Zikir itu kecepatannya di mana kita ingat, di situ kita sampai. Ya, itu kekuatan zikir, kita ingat sampai di situ. Seperti kilat lebih daripada kilat. Nah, zikir yang bagaimana? Zikir yang ditalkin oleh guru mursyid. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, zikir yang kalimat la ilaha illallah, karena dalam kalimat la ilaha illallah di dalamnya ada ism isbat, ism agung, ismudzat, nama agungnya Allah, ya.
pernah saya menjelaskan tentang itu. Silakan dibuka kembali video-video yang saya sebelumnya itu. Nah, terus kendaraannya itu adalah zikir. Nabi Muhammad kendaraannya buruk. Buruk itu, ya, kendaraan buruk itu memiliki 2 sayap. Nah, kita 2 sayapnya itu apa? Ilmu syariat dan ilmu tasawuf. Ilmu syariat dan ilmu tasawuf. Karena kalau cuma ilmu syariat saja enggak ilmu tasawuf, itu namanya fasik, ya. Man tasawwafa faqad tafaqqah falam tazandak. Wa man tafaqqah falam tasawwaf faqad tafassak. Wa man jama'a bainahuma faqad tafaqaq. Ya, jadi siapa orang yang menggunakan syariat saja tanpa tasawuf, itu akan menimbulkan suatu kefasikan. Siapa orang yang menggunakan ilmu tasawuf, tidak menggunakan syariat, enggak menggunakan ilmu syariat, ya, tata cara ibadah, aturan-aturan ibadah, itu akan menimbulkan suatu penyakit zindik. Tapi kalau digabungkan duanya, ilmu syariat dengan ilmu tasawuf, itu ya kebenaran, fakot tahaqqaq, ya, itulah kebenaran, sehingga bisa terbang wes ke dalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temannya siapa kan Nabi Muhammad? Temannya malaikat Jibril. Kalau kita temannya siapa? Ya pastinya guru mursyid yang sebagai petunjuk, sebagai pemandu, guru mursyid, ya. Sehingga kita bisa diwusulkan, disampaikan kepada Allah bagaimana maknawi daripada Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu selalu kita lakukan dalam setiap hari. As-sholat mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Jadi kita juga menggunakan badan sholatnya. Nabi Muhammad juga menggunakan badan pada saat mi'rajnya. Ya, begitu, semoga ada manfaatnya. Segala kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam cinta ilmu, hasanah ilmu, tasawuf, jati diri dan spiritual.